foto app. Di sini kekurangannya di Spirit Code Camp itu kadang harus benar-benar mirip sih sama yang ditulis. Jadi coba aku Ctrl C sama Ctrl V. Cek. Nah, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya dan video ini. Nah, buat kalian yang baru belajar ngoding, pengen belajar pemrograman, khususnya tentang web developer gitu ya. Mungkin kalian bingung harus belajar dari mana, tapi saya juga pengen punya skill gitu kan. Aku pengen punya skill nih, rata-rata pada berbayar. Terus kadang mungkin ada sebagian dari kalian ngantuk gitu kalau nonton video, tapi nggak bisa juga baca buku gitu kan, cepat lelah. Aku sukanya belajar sambil praktek, sambil saya ikut ngoding, saya juga bisa langsung belajar. Nah, ada beberapa tempat yang gratis dan berbayar, tapi aku nggak akan bahas yang berbayar ya. Aku mau di sini mau ngasihnya yang gratis aja. Nah, di sini ada yang namanya Free Code Camp. Sebagian besar mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi ada juga yang baru tahu. Jadi si Free Code Camp ini tuh dia ngasih ilmu secara singkat, materi singkat, dan kita langsung praktek. Jadi kita bisa tahu fungsinya apa yang kita ketik itu seperti apa, sambil kita mengerjakan proyek, kita sambil ngoding gitu. Nah, nanti juga kita akan bikin project dan dapat sertifikat. Bagusnya si free code, apa namanya? Bagusnya si Free Code Camp ini, sertifikatnya itu dilirik sama perusahaan-perusahaan besar karena sebenarnya website ini udah lama ya, udah banyak yang apa kenal si Free Code Camp ini. Kayak si Google nih, si Apple, Microsoft. Nah, gimana nih kita cara pakai si Free Code Camp ini? Pertama-tama kita daftar dulu aja ya, biar kita bisa dapat sertifikatnya nanti. Kita klik ini, get started, it's free. Nah, di sini aku akan pakai Google. Aku pakai akun Google yang ini aja. Nah, ini biasalah ya, apa namanya? Eh bla 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 apa sih ini? Apa sih ini? Ya itulah yang biasa kita harus agreement gitu kan. Yes, please aja. By the way, saya komputer saya SN sebuah. Nah, ini buat dapat milis sih, dapat email apa-apalah kalau aku pengen sih. Dapat info-info tentang programming. Yes, please aja. Nah, di sini udah dibagi-bagi nih si apa alur belajarnya di Free Code Camp sampai kita bisa jago banget. Pertama-tama kita bakal belajar responsive web design dulu. Jadi kita gimana sih kita bikin website gitu kan, HTML, CSS, biasanya di sini nih. Ini sampai kita benar-benar ahli. Nanti kalau udah jago nih kita ngedesain HTML, CSS, kita lanjut ke belajar JavaScript sama data struktur. Nah, kita perlu nih di sini kita mulai mengenal eh, bahasa pemrograman yang benar-benar pemrograman. Kalau di sini kita lebih ke apa ya? Lebih ke seni untuk mendesain websitenya sendiri gitu ya, bikin tampilan. Tapi kalau di sini kita udah mulai masuk ke bahasa pemrograman, algoritma, struktur data gitu. Kalau kalian udah jago nih si JavaScript sebagai bahasa dasarnya web development, nanti kalian akan belajar ke si React ini. Ini adalah library-nya si JavaScript. Jadi nanti React ini mempermudah kalian untuk membuat aplikasi website. Nah, bagusnya si React ini, dia nggak cuma bisa bikin website untuk tampilan web aja, tapi dia juga punya yang namanya React Native. Jadi cukup pakai React ini kalian bisa bikin aplikasi website dan aplikasi Android dan juga iPhone gitu. Tapi ini masih jauh ya. Kalian akan kesulitan sih belajar React kalau kalian tidak paham JavaScript. Nah, nanti kalian udah paham JavaScript, kalian akan belajar database.
Nah, di sini database ini termasuk dari data visualisasi, relational database, bikin API, backend development. Nah, tiga ini adalah backend dan tiga di atas ini adalah front end. Ini pembagiannya gitu kalau mau belajar website. Nah, kalau udah belajar front end, back end, dan bisa database, kalian udah bisa disebut full stack nih. Kalian udah bisa nama ini, kalian udah bisa disebut full stack. Nah, nanti ada lanjutannya nih. Ada yang namanya Quality Assurance Certification. Jadi, biasanya ini terpisah ya si QA ini biasanya. Ada orangnya sendiri untuk mengecek hasil eh, jadi dari program yang kita buat ini. Tapi alangkah bagusnya kalau si programmer alias kalian ngerti bagaimana membuat aplikasi yang dengan kualitas yang baik. Makanya di sini diselipkan quality assurance. Lalu selanjutnya ini lebih advance lagi, kalian akan belajar scientific computing, data analysis, security, machine learning. Ini mungkin lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke data science sih ini. Sampai ke sini tuh ini lebih ke data science. Nah, di luar itu, di luar technical nanti ada namanya gimana sih cara mempersiapkan kalian biar dapat kerja sebagai programmer. Di sini ada nih coding interview preparation. Nah, kayak gitu. Di sini yang paling bawah ini sertifikasi yang sudah ketinggalan, yang dulu-dulu. Jadi mereka simpan di sini. Kalian mau mengerjakan ini silahkan, tapi nggak juga nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak akan ngerjain ini karena ilmu yang terbaru ada di sini. Seperti itu. Kita mulai aja lah ya dari yang pertama. Kita belajar tentang responsive web design. Kita langsung praktek aja di free code camp karena aku nggak pinter ya bikin materi, bikin slide gitu. Jadi langsung aja lah dari sini sambil aku jelasin gimana sih cara bikin HTML, CSS. Langsung aja di sini materinya. Nih, responsive web design. Jadi ceritanya di sini itu sertifikasi ini yang akan kalian pelajari adalah HTML, terus CSS buat desainnya. Nah, nanti portofolionya bakal bikin foto kucing, aplikasi foto kucing untuk mempelajari dasar HTML dan CSS. Nanti setelah itu bikin project lagi, katanya bikin penguin dan bikin website quiz gitu. Lalu terakhir nanti bakal belajar bikin galeri foto pakai Flex, display Flex, bikin artikel majalah pakai CSS Grid seperti itu. Tapi CSS Grid ini mah sebagai info aja ya. Ada beberapa browser yang masih belum kompatibel, khususnya browser-browser lama sih. Kalau browser sekarang harusnya udah bisa. Tapi kebanyakan developer masih pakai Flexbox. Nah, ini intermezzo aja buat ngenalin aja. Nah, kita belajar dari yang pertama ya, belajar HTML dengan membuat aplikasi foto kucing. Jadi ini belajar sambil bikin project, start project. Mana? Ini preview apa yang akan kamu buat nggak muncul. Oh, kayak gini nanti hasilnya nih. Jadi ada judul, ini foto si kucing, tiba-tiba ada foto lasanya, makanan yang kesukaan kucing, Garfield ya, kalau yang aku ingat mah si Garfield suka lasanya. Terus ada foto kucing bareng-bareng, ada formnya juga. Sama kita bisa nempelin foto kucing yang baru nih. Jadi form ini bisa nambahin foto baru di sini. Yuk kita mulai aja ya. Nah, kira-kira tampilan si free code camp tuh kayak gini. Tampilannya itu di sebelah kanan ada preview.
Jadi semua yang kita tulis gitu ya, codingan tuh nanti hasilnya kelihatan di sini. Dan yang sebelah kiri ini, di sini ada penjelasan gitu ya, ngejelasin tentang apa materinya, dan kita bisa langsung praktek, bisa kita langsung ketik di sini gitu, sesuai dengan yang diperintahin sama si FreeCodeCamp ini gitu. Nah, kita mulai aja langsung ya. Jadi penjelasan pertama tentang HTML. HTML itu dia pasti punya tag. Tag itu seperti ini nih. Tag itu apa namanya? Tanda kurang dari sama tanda lebih besar dari, sedalamnya nama tagnya. Nah, dalam HTML itu biasanya sudah pasti ada HTML dulu, lalu ditutup lagi dengan HTML. Nah, ciri-ciri yang ditutup itu dia pakai ada garis miring kayak gini. Nah, ini tandanya HTML kita ditutup. Jadi, satu lingkup ini adalah HTML. Nah, setelah HTML, ada tag body. Nah, ini juga tutupnya sampai sini. Jadi, satu lingkup ini adalah body. Dari baris kedua, baris ketiga, baris keempat ini adalah body. Dan yang ketiga ini adalah isi dari body. Si H1. Nah, sederhananya seperti ini paling sederhana gitu ya. HTML yang paling sederhana. Nah, apa namanya? Di dalam body ini kita akan mengenalkan yang namanya H1. H1 itu apa? H1 itu heading. Jadi elemen HTML itu pasti punya teks terbuka dan teks tertutup seperti ini. Jadi teks terbuka itu yang tadi saya terangin ya. Dia kayak gini modelnya. Tapi kalau tertutup itu dia ada garis miringnya kayak akhir. Artinya semua HTML elemen itu pasti ada penutup dan akhir. Ada pembuka dan ada penutupnya. Kecuali beberapa elemen seperti image gitu ya. Nanti kita akan lihat ke sana ya. Dia nggak akan punya penutup seperti brick kayak gitu. Belajar HTML itu gampang sih karena elemennya sedikit. Kalian juga bisa hafal kalau kalian sering-sering ngulang gitu ya. Kalian cukup bikin HTML, body, isinya paling ada heading, image, button kayak gitu. Tapi kita mulai dulu dari heading ya. Nah, H1 ini adalah heading 1 gitu. Di sini diperintahkan coba ganti heading 1 ini jadi cat photo app. Nah, kita ganti jadi cat photo app. Nah, heading 1 ini biasanya dipakai untuk judul. Nah, dalam struktur website itu heading itu ada sampai 6. H1, H2, H3, H4 sampai H6. Nah, aturan di dalam bikin website itu biar tidak terkena violation pas lagi nanti inspeksi website, kita harus ngurut nih. H1, habis H1, H2, habis H2 baru bikin H3 bawahnya. Kita nggak boleh di atas H2, di bawahnya kita bikin H1, itu nggak boleh. Lah, terus gimana Kak kalau misalkan kita butuh tampilan yang lebih besar di atas? Tapi itu adalah tampilannya H2. Ya, itu nanti kita bisa pakai styling. Kita akan belajar itu nanti. Tapi yang perlu kalian ketahui sekarang, struktur dari heading ini harus berurutan. Kalau di atasnya H1, di bawahnya H2. Di bawahnya H2, bawahnya lagi H3. Jadi nggak boleh loncat-loncat. H2 di bawahnya H1 gitu. Jadi kalau di atasnya H2, di bawahnya harus H3. Nah, sekarang ini heading 1 ini adalah heading paling besar biasanya dipakai untuk judul. Nah, setelah itu kita bisa cek nih code-nya udah bener apa belum. Oh, sorry, your code does not pass. Coba lagi. Sepertinya kamu pakai browser extension yang memodifikasi page. Pastikan untuk mematikan semua browser extension. Mana emang aku pakai browser extension apa ya? Ini gitu ya. Ini buat ngedebug doang sih. Ini kayaknya ya.
Kita matiin dulu. Ini udah benar kok. Get foto app. Di sini kekurangannya di Spirit Core Camp itu kadang harus benar-benar mirip sih sama yang ditulis. Jadi coba aku Ctrl C sama Ctrl V. Cek. Nah, apa ya? That is modifying the page. Apa? Modify page. Ini. Enggak. Nah apa sih? Coba di refresh. Cek. Coba bentar searching dulu. Kenapa sih? A few moments later. Oh guys, jadi sorry, tadi gara-gara aku ada extension yang namanya ini nih, Microsoft Editor Spelling Grammar Checker. Dia bikin ini nggak mau sukses, padahal bener, ini kita cuma ngerubah tulisan cat photo app doang. Jadi kalau kalian yang punya extension ini, di disable dulu aja ya. Oke, kita udah berhasil, codingnya pas, jadi kita ngerubah si heading 1 ini menjadi cat photo app. Jadi selamat kalian sudah berhasil bikin codingan HTML pertama kalian. Nah, kalau kalian udah selesai, kalian bisa submit dan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, yang kedua, seperti yang tadi aku udah jelasin ya, heading itu ada dari H1 sampai H6. Jadi ini menunjukkan seberapa penting konten yang ada di bawah heading gitu. Jadi heading 1 itu dia konten di bawah H1 itu dianggap konten yang paling penting. Dan konten-konten paragraf di bawah H2, H4 sampai H6 itu akan semakin rendah dinilainya oleh browser kepentingannya gitu. Nah, sekarang kita coba bikin H2 ya di bawah H1 ini. Nah, kalian ini klik di sini, kita bikin H2. H2. Kita disuruh bikin tulisan cat photos. Cat photos H2. Nah, kita bisa klik Ctrl Enter aja ya buat dicek. Wah, berhasil. Selamat, kalian sudah bikin tampilan kalian yang kedua, yaitu heading 2. Nah, kita bisa lihat ya, heading 1 ini besar, heading 2 ini lebih kecil. Ini juga menandakan H2 itu nilainya lebih kecil daripada H1. Jadi ini dinilai lebih penting dibanding H2 gitu. Jadi semua konten-konten yang ada di sini di bawah H1 ini biasanya lebih penting gitu. Selanjutnya, next challenge. Nah, di sini ya kita akan belajar bikin paragraf. Tadi kan kita udah bikin judul ya, heading. Nah, sekarang kita bikin paragraf. Nah, untuk biasanya di dalam website itu, kalau kita bikin paragraf itu kita bisa pakai P atau kita bisa pakai span. Nah, kalau pakai bedanya apa nih? Kalau P itu tampilannya dia bakal blok, dia bakal full segini. Tapi kalau span dia bakal inline. Jadi kalau misalkan ada image di sebelah sini, span itu bakal ngikutin image di sebelah image-nya. Di sini image gitu kan, ada gambar gitu. Nah, kalau pakai paragraf, dia bakal ada di bawah gambar karena dia akan menuhin satu blok gitu. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi kalau kita udah masuk ke styling ya.
Sekarang kita coba bikin dulu paragraf. Di sini kita disuruh bikin paragraf di bawah H2 dengan tulisan see more cat photos in our gallery titik. Nih, ini jangan sampai lupa nih titiknya nih. Ini kalau sampai lupa sama si record cam bakal dianggapnya masih salah. Kita bikin P, tutup. See more cat photos in our gallery titik. Jangan lupa ditutup. Garis miring P, tutup. Kita kontrol enter. Selamat, berhasil lagi katanya gitu kan. Lanjut. Setelah kita udah belajar bikin heading, bikin paragraf, selanjutnya kita belajar komen. Nah, komen itu apa sih? Komen itu berfungsi bermanfaat, lebih tepatnya bermanfaat buat kalian para programmer buat ninggalin pesan yang eh, apa namanya informatif buat kalian. Jadi kalau kalian kira-kira lupa nih mau ngapain nih di baris codingan, nah biasanya kita kasih komen. Contohnya ada to do nih. Saya harus ngehapus si H1. Tapi karena menghapus H1 ini mungkin bakal berefek ke yang lain dan akan memakan banyak waktu, kita kasih komen dulu. To do, hapus H1 gitu. Nah, sekarang kita coba bikin komen ya. Anggap aja kita mau menambahkan link ke gambar kucing. Add link to cat photos. Kita kasih to do dulu aja karena mungkin ya, saya harus cari-cari dulu nih gambar si emengnya. Kasih to do aja biar nggak lupa gitu kan. Nah, cara bikin komen kita kasih tanda kurang dari, terus tanda seru, strip. Nah, terus nama komennya nih. Di sini kita disuruh nulis to do titik 2 add link to cat photos. Gak selalu hanya untuk to do ya. Komen bisa apa aja sih. Yang penting itu informatif buat kalian. Dan nanti hasilnya itu nggak akan ditampilin nih di website. Di sini tuh nggak akan nampil apa-apa, hanya untuk informasi untuk kalian para programmer aja. Dan mungkin nanti ada programmer lain yang nerusin codingan kalian, mereka jadi lebih gampang paham dengan codingan kalian karena ada komen-komen informatif seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan, tutup komennya. Nah, ini cara tutup komennya udah nggak pakai tanda seru lagi kayak gini, awalannya pakai tanda seru. Nah, ini komen ini penting buat kalian para programmer. Sekarang coba Control Enter. Wah, salah katanya kan. Dia mintanya di atas. Oh, di atas. Saya salah. Ya udahlah, kita cut aja Control X. Simpan di atasnya. Sorry, nggak teliti. Nih, di atas. Nah, berhasil. Selanjutnya, next. Di sini kita akan belajar tentang elemen-elemen HTML5 untuk mengidentifikasi area-area konten. Nah, kenapa ini penting? Karena sekarang itu SEO atau Search Engine Optimization itu akan lebih mudah membaca website kalian kalau misalkan area-areanya itu jelas gitu. Ini tuh penting. Kalau zaman dulu sebelum ada HTML5 masih HTML4 mungkin kita cuma pakai div aja di mana-mana gitu kan, berantakan di mana-mana. Nah, sekarang itu kita wajib membuat area-area yang kita buat itu lebih jelas. Contohnya nih, di sini ada yang namanya tag main. Main ini berarti adalah area utama dari website yang mau ditampilkan gitu. Jadi selain ada body, di bawahnya itu kita biasanya dikasih main setelah body itu. Berarti ini loh konten utamanya gitu kan. Ada juga nanti tag header. Jadi ini headernya nih, ini navigasinya nih navbar gitu kan. Kayak gini ini nav, biasanya ini namanya nav ini. Nanti biar si SEO-nya itu nanti kalau nilainya kalau konten-kontennya itu jelas, area kontennya itu jelas, nilai SEO kita bagus. Kalau nilai SEO kita bagus, nanti di halaman Google kita bisa ada di halaman pertama gitu. Dibandingkan yang acak-acakan gitu.
Ini bakal jadi penunjang penilaian Google. Nggak cuma Google, tapi search engine yang lain juga gitu kan. Nah, sekarang kita langsung aja kita coba ini. Kita tambahin opening main sebelum H1 katanya. Dan tutup setelah P. Berarti kita kasih main sebelum H1 nih. Kita kasih main utama. Nah, biasanya nih, kalau udah ada tag di atasnya, dan ini adalah bagian dari main, bagusnya kita kasih agak ledok ke dalam. Nah, jadi kita jelas nih, kalau ini adalah bagian dari main. Nah, kalau udah ditutup, tutuplah di sini. Nah, jadi kan kalian bisa lihatnya enak nih. Ini ada di dalam main, berarti ini adalah bagian dari main. Sekarang coba kita cek. Selamat, kode kamu lulus lagi. Nah, jadi best practice-nya buat kalian para programmer-programmer pemula, khususnya web development, jangan lupakan si ledok ini ya. Si legok ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Si menjorok ini itu jangan dilupakan kalau ini bagian dari yang atasnya gitu. Jadi misalkan ini tutupnya di sini, di dalamnya ada sesuatu, kalian legokin dulu ke dalam. Selanjutnya, di langkah sebelumnya katanya kamu menyimpan H1, H2, komen, dan P elemen di dalam main elemen. Nah, ini tuh disebut dengan nesting katanya. Yang tadi aku sebut legok teh disebutnya nesting yang bahasa Inggrisnya mah. Elemen nested cenah harus disimpan 2 spasi lebih dalam ke kanan. Gitu. Ini disebut dengan indentasi. Kalau bahasa Inggrisnya mah indentation. Biar HTML-nya gampang dibaca. Nah, ini yang tadi aku bilang harus ada legok nih. Pakai tab aja ini udah 2 spasi ini. Cek. Kan? Selanjutnya, kamu bisa menambahkan gambar ke website dengan elemen IMG atau tag IMG. Nah, ini yang tadi aku sebutin pertama kali. IMG itu hanya punya opening tag tanpa punya closing tag. Nah, yang nggak punya closing tag itu disebutnya itu self closing tag. Jadi tagnya nutup sendiri gitu. Nah, sekarang langsung cobain cenah. Bikin IMG. Nah, karena ini namanya self closing tag, jadi kita cukup kayak gini aja, nggak bikin kayak gini, tapi gini aja. Gini ini namanya self closing tag. Jadi langsung bikin slashnya yang kalau ada buka tutup makan slashnya tadi di depan nih ya pas nutup. Nah, kalau self closing tag mah si garis miringnya di belakang. Nih, cek. Tuh, benar. Jadi kalau kalian nemu IMG, jangan lupa bikinnya tuh kayak gini. Ini namanya self closing tag. Jadi dia langsung nutup sendiri. Nah, ini salah satu tag yang nggak punya buka tutup. Jadi langsung aja nutup gitu. Selanjutnya, nah di sini, aduh capek oke ya ngomong ya. Kalah minum heula. Nah, di dalam HTML tag itu ada yang namanya atribut. Atribut itu apa ya? Istilahnya kalau di sini dia special word ya. Jadi misalkan image itu dia pasti punya yang namanya atribut. Atribut tuh berfungsi untuk apa namanya spesialisasi dari si tag itu. Contohnya nih si image spesialisasinya adalah menampilkan image kan. Nah, untuk nampilin image dia butuh sumber. Dia harus butuh sumber gambarnya tuh dari mana. Nah, makanya dia butuh yang namanya atribut. Atribut SRC. Nah, SRC ini adalah kalau bahasa Inggrisnya singkatan dari source, sumber. Nah, ini sumbernya dari HTTPS bla 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 ya di sini tuh. Nah, masih ada banyak atribut-atribut yang lain. Nah,
Untuk IMG ini sebenarnya ada atribut-atribut wajib yang harus ditulis selain SRC. SRC, ALT. Jadi kalau ALT itu kalau misalkan si image ini nggak bisa load, nanti yang ditampilkan si ALT-nya, dia bentuknya tulisan. Terus width itu lebar image-nya, dan height, tinggi image-nya. Nah itu wajib ditampilin di atribut itu di tag IMG. Cuman di sini karena kita baru mengenal IMG, kita tulis aja dulu SRC-nya. Tapi nanti best practice-nya itu kalian harus wajib nulis ALT, width dan height-nya. Width dan height-nya sendiri juga sebenarnya eh, satuannya pixel. Cuman di dalam atribut kita tidak perlu menulis pixel, cukup si angkanya aja. Misalkan lebar si gambarnya itu 100 pixel, kita tulis aja width sama dengan 100 gitu. Itu untuk atributnya si IMG. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngikutin yang diminta si FreeCodeCamp ini. Dia minta di IMG elemen ini tambah atribut dengan URL ini nih. Kucing lagi relax katanya. Copy paste aja ya nggak sih? Ctrl C. Tambahin SRC sama dengan kutip 2. Ctrl P. Muncul kan? Nah, biasakan kalau self closing tag itu, self closing HTML tag itu pakai slash kayak gini biar kelihatan kalau ini adalah self closing tag. Kalau saya suka pakai ini sih. Walaupun sebenarnya bisa nggak pakai, cuma saya lebih suka pakai ini. Cek, aman. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya ceritain. Di step 9 dia baru nih ngenalin yang namanya ALT. Nah, jadi semua image elemen itu harus punya atribut ALT. Atribut ALT ini digunakan untuk meningkatkan accessibility dan display dari image kalau gagal ditampilkan katanya gitu. Jadi misalkan si cat.jpg ini dia nggak ada nih si image-nya. Nanti bakal diganti sama tulisan namanya sebuah kucing. Seekor kucing kira gitu. Nah, cara nambahnya gampang sama kayak tadi SRC sama dengan kalau ALT ya ALT sama dengan gitu. Nah, kita tambahin nih ALT-nya dengan tulisan uh, cute orang ngeket. Nah, lying on its back. Kita tulis ya. ALT sama dengan kutip 2 cute orange cat lying on its back. Cek. Benar. Jadi ini kalau misalkan image yang nggak ada nih ya, misalkan image cat 2. Nah, ini yang munculnya tulisannya nih. A cute orange cat lying on its back. Karena si gambar relaxing cat 2 ini nggak ada. Tapi kalau ada, ya tulisannya nggak muncul. Yang muncul image-nya. Gitu. Sambit. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya link. Jadi kan kalau kalian browsing website kan kita udah biasa ya. Kayak kita kayak gini nih. Nah, ini namanya link nih. Kalau kita klik dia pindah ke halaman mana. Ya kan? Yang ada garis bawah gini namanya link nih. Nih, link. Link. Kita bisa tahu link. Caranya gini deh. Caranya klik kanan. Inspect. Nah, kita pilih yang ini nih. Ini nih. Ini buat nunjukin elemen apa sih yang kita pilih. Nah, anggap ini ya. Nah, dia ahref. Nah, ahref ini adalah link. Link untuk menuju ke suatu lokasi yang lain. Kayak gitu. Nah, nanti kalau udah belajar bug fixing, kita akan coba main-main di inspect-nya web browser ini ya. Untuk sementara kita perkenalan dulu aja. Jadi ahref ini adalah link. Dia elemen HTML dengan atribut href. Jadi referensinya kemana nih si elemen ini gitu. Nah, nanti dia buat closing tag karena kita butuh ngasih nama nih si link ini, misalkan menuju Facebook gitu kan, menuju Twitter gitu. Nah, ini kita lanjutin dulu ya. Tambahin angkor elemen. A itu angkor. Nah, si A ini angkor. Angkur apa ya? Jangkar lah.
bahasa Indonesianya mah menjangkar. Setelah paragraf ini dikasih angkur ini, di posisi ini kita tidak akan bisa ngelihat linknya. Ya, iya nggak bisa karena kita kan belum kasih nama ya. Yang tadi kata aku itu menuju ke Facebook, dia cuma disuruh bikin link aja nih. Kita bikin dua aja nih. A harep sama dengan kutip dua, kutip satu juga boleh sih, kutip satu lah ya. Kita tps titik dua slash freecatphotoapp.com. Nah, tutup. A lagi. Tapi nggak ada muncul apa-apa ya, iya karena kita belum nulis apa-apa nih di sini. Misalkan ini menuju gambar. Nah, ini baru jadi link nih, gitu. Jadi, tapi karena di sini perintahnya nggak diminta untuk bikin namanya, kita hapus dulu aja. Nih, segini juga udah benar nih. Nah, udah benar. Sambit. Minta donasi nanti aja. Nanti kalau udah dapat duit dari YouTube. Main. Oh, udah masuk step 11 ternyata. Udah berubah. Nah, sebuah link itu harus disimpan di antara opening dan closing tag. Ya, yang tadi. Jadi ini bukan self closing tag ya, dia tag HTML biasa. Nah, sekarang kita tambahin nih tulisannya link to cat picture. Cina gitu, kita tambahin nih. Link to cat picture. Tara, nah kita cek aman. Ini kalau diklik kemana ya? Tuh. Normally this link would bring you to another website. It work. This is a link to HTTP. Nah ini sama si Freecode Camp-nya dia nggak benar-benar pindah ke sini nih. Dia di website ini scriptnya dirubah jadi dihalangin biar nggak berpindah halaman. Jadi dia munculin apa namanya warning kayak gini doang. Kalau sebenarnya mah nanti ini bakal pindah halaman dia ke Freecode Photo App. Sambit. Ya segini dulu lah ya. Habis ini kita lanjut lagi di part 2. Sampai ya udah. Makasih ya udah nonton. Nanti kita lanjutin sampai beres buat bikin portofolio HTML ini. Sambil beresin, sambil nonton, dapat sertifikat, dapat skill, sampai beres. Beres apa namanya? Semua urutan video yang saya bikin nanti kalian bisa ngelamar di perusahaan-perusahaan keren. Dijamin dapat kerja yang bagus lah dengan gaji yang mentereng karena kalian udah punya portofolio dari basic sampai nanti advance, kalian bisa bikin aplikasi yang mantep banget. Oke, thank you. Sampai jumpa di part 2 ya. Kalau kalian suka dengan konten saya, jangan lupa di like dan di share ya. Bagikan ilmu-ilmu ini kepada yang lain. Walaupun sebenarnya dia bukan tutorial, tapi cuman nyontohin, kerjain bareng. Tapi ya, bagi-bagiin lah ya. Thank you.